Kembali lagi di The Wibowo, ada hukum, ada Prof. Perkenalkan, nama saya Meidy Ariska Putri dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Kali ini saya bersama dengan Prof. Dr. Sundarma Edi Wibowo SHM Hum. Bagaimana, Prof? Alhamdulillah sehat selalu, yang penting itu ya. Bagaimana? Kalau Mbak Mei gimana? Saya lagi baik-baik saja, Prof. Ya, apa Mbak Mei? Yang ini lagi update apa? Tema apa ya? Kita lagi melanjutkan part 2-nya BOP kemarin, Prof. Karena kan BOP lagi lagi viral, politiknya sangat naik tadi. Terus ya naik ya, apa yang yang lebih menarik apa ya? Yang disoroti ya? Politiknya sih, Prof. Politiknya. Ya, karena menurut saya terlalu tergesa-gesa. Politiknya. Iya. Ini ada hubungannya dengan hukum internasional atau hubungan internasional politiknya? Lebih Apa? ke hukum internasional. Hukum internasional. Terus gimana? Menurut Prof, kebijakan BOP yang dilakukan oleh Presiden sesuai nggak, Prof, dengan pasal 9 Undang-Undang Dasar tahun 1945? Aduh, kalau begitu ya ada pasal 9 ya? Ya, pasal 9 Undang-Undang Dasar. Apa ya? 9. Pasal 9 tentang hak konstitusional. Ya itu harus dijelaskan dulu hak konstitusional. Berarti kalau hak konstitusional itu ketika presiden menjalankan suatu kenegaraan, baik dia sebagai kepala negara atau kepala pemerintah, dia harus tunduk patuh terhadap konstitusional. Itu ya. Nah, oleh karena itu saya tambahkan ya, memang sih ada pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, ya kan? Itu hal-hal yang berhubungan dengan konstitusional. Ketika seorang presiden ada hubungan tentang baik bilateral, multilateral ya, nah, yang berhubungan dengan kenegaraan antar negara dengan negara, atau negara dengan negara-negara. Kalau pasal 11 ayat 1 kalau nggak salah ya, tadi pasal 9 harus konstitusional ya, tunduk terhadap konstitusional. Kalau pasal 11 berarti apa? Berarti harus persetujuan DPR ketika baik itu mau mengadakan perjanjian, mengadakan perang, baik dengan lingkungan hidup dan sebagainya, itu harus persetujuan. Habis itu nanti dia apa, setelah itu mendapatkan apa, setelah bulan lalu nanti diratifikasi jadi aturan atau arsip negara, seperti itu. Jika ada apa-apa, itu yang digunakan. Jadi kalau yang hubungan konstitusional seharusnya ini hanyalah sebagai salah satu introspeksi ya, introspeksi supaya presiden itu harus bersesuaian dengan apa yang dilakukan sebagai kenegaraan, harus tunduk terhadap konstitusional. Baik, Prof. Jika kebijakan BOP berkaitan dengan kerjasama kementerian pihak luar negeri, apakah prosesnya telah memenuhi ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR? Ya, karena itu konstitusional harus dilakukan. Kenapa? Itu ada rentetan. Satu, negara kita kan negara hukum, kedaulatan kita ada di tangan rakyat, DPR penjelmaan dari rakyat, ya gitu. Dan segala sesuatu harus tunduk terhadap konstitusi. Konstitusi itu hal yang paling tinggi di negara kita itu. Nah, negara itu lahir karena ada konstitusi, ya. Nah, ya memang sih dalam konstitusi itu ada, dalam pembukaan, variabel pembukaan itu ya, setiap perkara di atas dunia itu negara itu penjajah di atas dunia ya, itu memang harus dihapuskan dan ada suatu pertemuan dan sebagainya. Nah, Indonesia itu adalah
hal-hal yang tujuannya berdamai. Ada negara-negara jangan sampai ada peperang seperti itu tujuannya. Nah, oleh karena itu memang sih hubungan ketika untuk berdamai tidak apa-apa, asalkan hal-hal tadi karena harus ada satu persetujuan. Jangan sampai ketika di negara dia itu ada satu tujuan dia sendiri. Nah, ini kan harus ada satu pembagian kekuasaan di negara kita itu. Ada 3 hal, ada yudikatif, ada legislatif, ya, ada eksekutif. Itu harus memang ada pembagian semua, tapi harus diatur dengan konstitusi. Dikarenakan sistem negara kita itu ya sebetulnya parlementer bukan presidensi. Kalau presidensi tidak masalah, tapi kalau parlementer segala sesuatu diatur, jangan kali itu. Nah, kalau ngangkat seperti TNI Polri, ya katakanlah itu harus memang ngangkat itu harus berhubungan dengan DPR ya. Nggak bisa lepas diri. Contohnya seperti itu yang sehari-hari kan seperti itu kan. Nah, contohnya seperti itu. Nggak bisa presiden ngangkat sendiri, saya ngangkat A, B, C, D. Tetap karena parameter harus tujuan juga. Nah, itulah gunanya tentang hal-hal equal tentang kenegaraan seperti itu. Jadi kalau dihubungkan dengan pasal 11 berarti bertentangan. Nah, dengan hal itu mungkin beberapa tanggapan dari teman-teman mahasiswa ataupun orang akademik bahwa Presiden melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 dan pasal 11. Apakah itu benar, Bro? Tadi sebutkan saya bahkan saya masih pasal 9 saya tegaskan gitu. Oh, konstitusi ya. Hal-hal yang konstitusi itu berhubungan ketika presiden, ketika dia itu ya bekerja, ya, itu tunduk terhadap konstitusi. Jangan hal-hal seperti itu tunduk. Ya, berarti apa? Bukan melanggar lagi, tapi presiden menjalankan negara itu tidak tunduk terhadap konstitusi. Seperti itu kalau lihat pasal 7-nya. Baik, karena keterbatasan waktu, Prof, mari kita akhiri talkshow pada hari ini. Oh, diakhiri ya. Ya, terima kasih ya. Oleh karena itu penting sekali bahwa semua itu ada yang namanya persoalan tentang perurutan perundang-undangan. Memang sesuai dengan undang-undang. Jadi memang undang-undang dasar itu paling tinggi. Setelah itu baru undang-undang, setelah undang-undang, kemudian PP itu langsung dan selanjutnya. Jadi tidak boleh ketika undang-undang yang satu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi seperti itu. Segitu saja pertemuan pada kali ini. Kita tutup demi bahwa ada hukum, ada protokol.